Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umu Sofia, nomor induk mahasiswa 20218188, kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak buruk internet untuk anak. Yang pertama itu ada pendahuluan. Internet merupakan sebuah penemuan dan mahakarya terbesar yang pernah ada. Internet dapat menghubungkan orang yang berada di tempat jauh dengan sangat mudah dan cepat. Perkembangan di dunia internet semakin lama semakin mengalami kemajuan. Kemudahan dalam mengakses semua informasi yang dibutuh memberikan dampak yang begitu positif untuk wawasan manusia. Namun, jika internet tidak digunakan dengan bijak, malah bisa menimbulkan dampak negatif. Khusus anak, mereka masih berada di usia yang belum stabil. Ketika kondisi emosi dan pengendalian mereka kurang baik, maka dapat membuat internet memberikan dampak negatif terhadap mereka. Terus yang kedua ada pembahasan. Peran internet sangat banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai fungsi yang penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, ketika tidak perlu menuju ke tempat yang jauh hanya untuk memesan suatu barang. Cukup dengan mengirim email, kita dapat langsung menerima barang pesanan kita dan cukup membayarnya dengan kartu ATM yang juga mudah. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap penggunaan internet dapat berkomunikasi dengan penggunaan lainnya di seluruh dunia. Media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, HTTP, dan www atau World Wide Web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan murah dan cepat. Selain itu, peran internet sebagai jejaring sosial misalnya ada Facebook, Twitter, Blogger, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya, memberikan dampak positif selain mempermudah komunikasi, menambah teman, serta dapat bertukar informasi dengan grup atau teman yang di luar kota. Selain itu, beberapa ada dampak positif yang dari penggunaan internet bagi para anak, yaitu yang terdiri dari yang pertama itu munculnya media massa online sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, terciptanya suatu wadah untuk menampung aspirasi para pelajar sehingga dapat melakukan diskusi online tanpa harus bertemu secara langsung dengan rekan pelajar di luar kota. Yang ketiga, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode yang baru. Dan yang keempat, membuat siswa mampu memahami materi-materi yang kurang cepat terserap oleh para siswa. Sedangkan yang kelima itu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Yang kedua ada dampak negatif internet bagi anak. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, mengakibatkan keinginan anak untuk bisa melakukan tindakan kekerasan. Terus yang kedua, membuat anak lupa waktu dan lupa terhadap orang sekitarnya karena terlalu sering berselancar di internet. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya bullying. Yang keempat, menyebabkan anak mengalami kecanduan. Yang kelima, membuat anak berpotensi untuk masuk ke situs-situs terlarang. Selain itu, ada dampak internet dan dampak positif juga memiliki solusinya untuk penanganan dampak buruk internet. Yang pertama, orang tua harus melakukan kontrol secara penuh terhadap seluruh aktivitas anak di internet. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan atau memberikan wawasan mengenai dampak buruk internet. Sedangkan yang ketiga, anak harus dibatasi penggunaan internetnya. Jangan terlalu sering memberikan kesempatan anak untuk berselancar di internet, sekalipun hanya melihat YouTube.
Yang terakhir itu ada kesimpulan. Disimpulkan bahwa sebenarnya internet merupakan penemuan yang sangat bermanfaat dan dapat membuat kegiatan atau urusan manusia menjadi lebih mudah. Akan tetapi, penggunaan internet juga harus dibarengi dengan kontrol yang baik. Maka dari itu, peran orang tua di sekitar sangatlah penting. Usia anak masih labil sehingga mereka sangat perlu bantuan orang tua maupun orang-orang di sekitar untuk mengingatkan dan mengarahkan untuk tidak sampai terkena dampak buruk terhadap penggunaan internet. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.